Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Kita akan membahas TO 17 TPS. Ya, saya harap teman-teman masih semangat untuk belajar menghadapi UTBK. Ya, kita akan menghadapi UTBK kurang dari sebulan lagi. Ya, tetap semangat teman-teman di tengah kondisi seperti ini. Stay safe, oke? Kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, penalaran umum, area penalaran umum. Ya. Nah, di teksnya kita punya apa? Nih, kita lihat soalnya dulu. Berdasarkan paragraf pertama, jika seseorang tidak perlu menjaga jarak, nih, urusannya sekarang menjaga jarak nih. Di teksnya bilang apa tuh? Yang menjaga jarak kalimatnya mana? Menjaga jarak 2 meter dari orang lain jika berada di tempat umum. Penyebabnya siapa di sini? Penyebabnya adalah berada di tempat umum. Ya, berada di tempat umum. Maka harus menjaga jarak. Oke. Pada soal bilang apa dia bilang? Seorang tidak perlu menjaga jarak. Jadi nggak perlu menjaga jarak. Berarti kesimpulannya apa? Masih ingat ya pola seperti ini ya? Berarti tidak berada di tempat umum. Ya. Polanya apa? P maka Q, tidak terjadi Q, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi P. Ya, berarti dia tidak berada di tempat umum. Ya, dia tidak berada di tempat umum. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut. Pada teks yang kedua kita dapat ada soal kayak gini nih, ya. Pada yang diminta apa sih? Berdasarkan 2 kalimat terakhir pada teks di atas. 2 kalimat terakhir pada teks di atas. Ya. Kalimat pertama bilang apa? Jika pemerintah menjalankan keterbukaan informasi, kepercayaan publik akan terbentuk. Hal ini tuh apa sih? Hal ini bicara tentang kepercayaan publik. Kepercayaan publik akan membuat masyarakat, akan berakibat masyarakat setempat juga patuh untuk melakukan social distancing. Jadi ini 2 kalimat yang mengandung sebab akibat keduanya. Pemerintah, jika masih ingat ya, P maka Q, lalu Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Jika pemerintah menjalankan keterbukaan informasi, gitu ya, maka kepercayaan publik akan terbentuk, publik akan percaya, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik terbentuk, maka masyarakat patuh. Maka kesimpulannya apa? Jika pemerintah menjalankan keterbukaan informasi, maka masyarakat akan patuh. Mana kalimat yang mengandung kayak gitu tuh? Yang B, jika pemerintah menjalankan keterbukaan informasi, masyarakat akan mematuhi social distancing. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Oke. Kita punya berapa itu? 6 dikurang 6/5. Dibagi bawahnya berapa? 3 dikurang 1 dikurang 2/7. 1 dikurang 2/7 berapa? Ini berapa nih? 1 kurang 2/7, 7 kurang 2, 5 ya. Ini 5/7. Tapi kali balik langsung. Karena posisinya ada di atas, ini ya di bawah ini dia. Berarti 6 dikurang 6/5, bawahnya 3 dikurang, kali balik jadi 7/5. Ya. Nah, penyebutnya sama-sama 5 tuh. Daripada repot, atas kita kali 5, bawah kita kali 5. Biar penyebutnya hilang. Kaliin satu-satu, 6 kali 5. 30. 6 kali 5 bagi 5, 5-nya habis. Yang bawah 6. 5 kali 3 15. 5 kali 7/5 7, 5-nya habis. 30 kurang 6 berapa itu? 30 kurang 6 24. 15 kurang 7 8. Jadi disederhanakan jadi nilainya 3. Nah, kita lanjut. Ya.
Sekarang pola bilangan. Oh, udah langsung terpampang tuh ya polanya. Ini dikurang 5. Ya, ini dibagi 4. Dikurang 4 bagi 3, kurang 3 bagi 2. Ya, kan ini kurang 5 kurang 4 kurang 3. 11 kurang 3 berapa? 8. Ya. Terus kalau tadi bagi 4, bagi 3, bagi 2, bagi 1. Ya. Kalau yang ini berarti kurang 3, kurang 2, kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 8 sama 1. Oh, ini yang 8 0 ya. Di versi kalian di sini 1 nih ya. Oke. Yang tampil di NF juara juga pilihan A-nya 8 sama 1. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lalu yang selanjutnya ada pola gambar seperti ini, ya kan? Bilangan yang tepat untuk menggantikan data-datanya adalah hubungannya gini sekarang. Ini angka 23 gitu, kalau kita ngeliat ini nggak ada hubungannya, ya kan? Tapi yang ada 8 sama 15. 8 sama 15 jumlahnya 23. Ya. 5 tambah 2, 7. Ya, 12 sama 5, 17. Nah, berarti yang dari sini jumlah yang seberangnya tuh 10 sama 4. Jadi berapa? 14. Paham ya? Kita masuk ke area pengetahuan dan pemahaman umum, ya. Hubungan kata kendaraan dan pengemudi bisa dianalogikan dengan gitu ya, kendaraan dengan pengemudi. Kendaraan dikendarai atau dikendalikan oleh pengemudi atau diatur oleh pengemudi. Ya, maka yang paling tepat adalah yang B. Negara dikendalikan oleh presiden. Kalau masih sama kereta, kebalik nih ya. Gitu ya. yang lain juga nggak ada yang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang B. Negara dikendalikan oleh presiden. Ya. Persamaan dari kata inisiatif pada teks di atas adalah inisiatif yang paling tepat adalah prakarsa. Nggak mungkin upacara, nggak mungkin ajak, nggak mungkin mulai, ya nggak mungkin peresmian. Ya, yang paling tepat adalah prakarsa. Lawan kata dari kata longgar pada teks di atas. Longgar itu lancar, ya, nggak ada yang sendet-sendet gitu. Berarti lawan katanya adalah sendat. Ya, sendet kan bahasa kita percakapannya. Ya, berarti lawan katanya adalah sendat. Ya, bukan sebat, bukan sekat, bukan semat, bukan sempat. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Nomor yang pertama, oke, kita punya gambar kayak gini nih. Ya. Garis AB, EF sejajar. CD dan CE tegak lurus. Besar sudut siapa itu? ABD 115 dan ABDC 25. Saya gambar dulu ya. Nah, oke. Ini titiknya A, B, D, C, E, F. ABD ini 115. BDC, nah ini nih. Ini berapa nih? 25. Ini kalau kita tambahkan, munculkan sebuah garis yang sejajar juga sama yang di atas sama bawahnya. Ya. Sama AB dan EF sejajar. Ya, sudut ini sama ini jumlahnya pasti 180. 115 tambah 25 140. Nah, biar jumlah 180 berarti di sini adalah 40 derajat. Kalau ini 40 derajat, oh satu lagi apa yang diketahui? CD sama CE tegak lurus, CD, CE ini berarti tegak lurus nih. Ini 90 derajat. Ya. Kalau ini 90, ini 40, total sudut dalam segitiga 180. Maka sudut ini pasti nilainya 50 derajat. Nah, sudut ini pasti besarnya sama yang ini. Yang ini siapa? C, E, F. Berapa itu? 50 derajat. Maka jawabannya 50 derajat. Yang ditanya C, E, F. Ya.
Kita lanjut soal selanjutnya. Setiap hang adalah hung, gitu ya. Nah, kalau sudah ditampilkan tuh pada soal, setiap hang adalah hung. Setiap hang adalah hung yang gedenya tuh. Ada 11 hung yang merupakan hing. Ya, ada 11 hung yang merupakan hing. Jadi hing itu ada 11. Dan itu bagian dari hung. Ada 11 hung yang merupakan hing. Paham ya? Tetapi tidak ada hang yang hing. Mereka nggak ada irisannya tuh. Nggak ada yang hang, hing. Tidak ada hang yang hing. Terdapat 22 hung. Ini totalnya ada 22. Ini namanya kan belum ketahuan ceritanya nih. Ada ya. Dan dengan 6 diantaranya bukanlah hang. Bukanlah hing. Berarti 6 itu bukan hang, bukan hing. Hing ada 11 tadi. 6 tambah 11, 17. Karena total ada 22, maka hangnya ada 5. Ya, yang tanya siapa? Hang. Ya udah, hangnya adalah 5. Paham ya? Kita lanjut. Nah, titik berapa tuh? A,3. Berapa lagi? 1,-3. C-nya berapa? 4,-9. Dilewatilah sebuah garis lurus. Ya, pasti garis yang lewatin mereka semua itu sama kan? Kalau sama berarti gradiennya juga sama. Nah, gradien yang pertama, apa rumus gradien? Gradien itu rumusnya apa? Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ini sama-sama M nih. Yang pertama kita pakai titiknya 1 sama 2. Si A sama si B, sorry. Ya, Y2 dikurang Y1, ini kurang ini nih. Min 3 kurang 3 dibagi 1 kurang A. Nah, yang M yang kedua yang kanan, yang garis C sama garis B. Min 9 kurang 3. Min 9 kurang min 3. Dibagi 4 kurang 1. Berarti yang atas min 6 dibagi 1 min A. Min 9 min 3. Jadi min 6 juga per 3. 4 kurang 1, 3. Sama-sama min 6 kan? Berarti 1 min A-nya sama dengan 3. 1 dikurang berapa biar jadi min 3? 1 dikurang berapa biar jadi 3? A-nya pasti minus 2. Ya. Nilai A-nya sama dengan minus 2. Kita lanjut. Sebuah kantong terdapat 25 buah bola yang beri nomor 1 sampai dengan nomor 25. Jika diambil sebuah bola, peluang terambil bola yang merupakan faktor dari 48. Faktor dari 48 seberapa aja? 48 itu faktornya 1, 2, 3, 4, ya. 48 bisa dibagi berapa aja gitu maksudnya. 5 enggak, 6, 7 enggak, 8, 9 enggak, 10 enggak, 11 enggak, 12. Ya, 13, 14 enggak, 15 enggak, 16, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 satu lagi. Habis itu baru 48. Ya, tapi nomor 48 enggak ada kan? Ya, nomor 48 enggak ada. Nah, peluang itu apa? Yang diminta dibagi semua. Ya. Yang diminta ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 25. Ya, jadi jawabannya adalah 9/25. Nah, itu kita lanjut lagi. Oke. Nilai dari F3 dikali F4 ditambah F0. Gambarnya seperti itu tuh. Ini 3, ini 4. F3
dikali F4 ditambah F0. Ini posisi siapa sih di sini? Ini apanya nih? Ini X-nya. Garis itu melewati titik berapa? Ini titik berapa nih? Titik ini 3,0. Fx itu apa sih? Fx itu sama dengan Y. Ya. Dengan X-nya 3, Y-nya berapa? 0 bukan tuh? Ya. Jadi titik ini memenuhi F3 nih. F3, X-nya 3. X-nya 3, Y-nya berapa? 0. Berarti 0 dikali F4. Iya gak? Ditambah, kalau titik ini berapa nilainya? Titik ini 0,4. Ini X-nya berapa nih? X-nya 0. Mana X-nya 0? Ini. Berapa nilai Y-nya? 4. Paham? Jadi untuk soal yang ini, kalau mau dicari persamaannya boleh, tapi agak lama jadinya. Ya. Kenapa kita nggak nyari F4? Nggak usah, karena nih dia tanya 0 dikali F4. 0 dikali F4 ya 0 pasti. Tambah 4. Jadi nilainya 4. Kita lanjut ya. Sebuah kantor berisi 60 karyawan dalam sehari menghabiskan 5 wadah penyimpan air yang masing-masing memuat 20 liter. Saat social distancing akibat virus corona hanya 4 orang yang boleh masuk kantor. Maka satu wadah penyimpan akan habis dalam waktu. Ini saya hapus ya. 60 karyawan. Ini 60 orang. 60 orang ya. 5 wadah. Ya. Berarti kalau kita bagi 5 nih, berarti satu wadah itu dihabiskan oleh berapa orang? 12 orang kan? Iya gak? Ini satu hari nih, waktunya satu hari. Satu hari semua nih, satu hari. Ini satu hari. Ya, ini mereka satu hari. Kalau 12 orang satu wadah dalam waktu satu hari, sekarang hanya 4 orang. 4 orang. Ya, ini 12 orang satu hari. Ya, ngabisin satu wadah. Sekarang kalau 4 orang berarti berapa hari dia bakal ngabisin air? Ya. Ini satu hari di satu hari. Satu hari. Ya. Berarti kalau 4 orang ya, itu akan sama nilainya dengan bakalan kalau misalnya 4 orang dia akan habis dalam waktu 4 hari. Harinya jangan di sini ya posisinya ya. Ini satu hari nih. Ini satu hari. Ini satu hari. Ya. Kalau gitu satu hari satu wadah ya. Kalau 12 orang satu hari, berarti kalau 4 orang dalam waktu, pasti waktunya habis dalam waktu 3 hari. Ya. Jadi jawabannya pasti 3. Nah itu. Kita lanjut. Saya hapus ya. Diketahui A, B, C, D, E adalah bilangan 1 digit. Bukan puluhan ya. Diketahui A tambah A. Diketahui B-nya sama dengan siapa itu? 3A. Ya. D-nya sama dengan 3C. E-nya B tambah D. Nah, B-nya kita ganti sama 3A. D-nya kita ganti sama 3C. Jadi E-nya sama dengan 3 dikali A tambah C. Jadi E itu adalah bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 yang nilainya 1 digit, E-nya bisa siapa? Kalau E-nya 3, berarti A tambah C. A tambah C, E-nya 3. Ya, 3 dikali berapa biar 3? Berarti A tambah C-nya 1. Bilangan 1 digit dijumlahin 1. Bilangan positif ya. Ya. Nggak ada tuh, nggak mungkin tuh. Kalau E, berarti nggak ada nih. E-nya 6, berarti A tambah C-nya berarti 2.
Ya, kalau gitu A-nya 1, C-nya 1. Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena dia bilang apa? Berbeda. Ya, berarti ini juga nggak mungkin. Kalau E-nya berapa lagi kelipatan 3? Kelipatan 3 yang 1 digit, 9. Berarti A tambah C-nya berapa? 3. Nah, ini mungkin nih, misalnya A-nya 1, C-nya 2. Atau sebaliknya, nggak ada keterangan. Ya, maka yang paling mungkin nilai E sama dengan 9. Ya. Kita lanjut. Jumlah 7 bilangan genap berurutan adalah 98. Ya, ini saya hapus. 7 bilangan genap berurutan. Jadi ada bilangan A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dijumlahin. Oh, jumlahin ya. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Sama dengan 98. Nilai yang paling tengah ini sama dengan rata-rata nih. Karena dia berurutan. Berarti si D-nya berapa? D-nya sama dengan 98 bagi 7. Berapa itu? 14. Paham ya? Kalau berurutan doang, kalau nggak berurutan nggak boleh, nggak bisa. Bilangan ketiga. Bilangan keempatnya 14. Bilangan ketiga berarti berapa? 12. Ya, karena ini minta bilangan genap. Nah, ini bilangan ketiganya. Paham? Kita lanjut. Bilangan A dibagi 5 bersisa 3. Bilangan B bersisa 2 saat dibagi 5. Jika A dikali B dibagi 5 juga, sisanya X. Ya, kita ambil aja bilangan yang bersisa 3 kalau dibagi 5. A-nya misalnya 8. 8 bagi 5, sisanya 3 kan? Bersisa 2 saat dibagi 5. B-nya misalnya 7. Ya nggak? Nah, yang diminta A kali B. 8 kali 7, 56. Nah, 56 dibagi 5, berapa sisanya? Ya, 56 bagi 5 sisanya 1. Ya, sisanya 1. Berarti X-nya 1. X-nya 1. Yang Q-nya berapa? 6. Maka pasti P lebih kecil daripada Q. Permainan suit bisa menang, seri, atau kalah. Rudy dan Misbah bermain suit sebanyak 2 kali. P-nya siapa? Peluang Rudy menang 1 kali. Berarti yang jadi fokus adalah Rudy sekarang. Rudy bisa apa yang terjadi? Bisa menang. Ya. Menang seri atau menang kalah. Atau bisa apa? Bisa seri menang, seri kalah, sama seri kalah. Ya enggak? Atau bisa kalah menang, bisa kalah seri, bisa kalah. Nah, ini bisa terjadi pada Rudy. Ada 9 kemungkinan, urutannya juga ngaruh ya. Nah, kalau yang 1 kali menang mana? 1, 2, mana lagi yang 1 kali menang? Ini, 3, 4. Peluangnya yang diminta ada berapa tuh? 4. Semuanya ada berapa? 9. Ya. Q-nya 2/9. Nah, jelas P lebih kecil daripada P-nya lebih besar daripada Q. Ya. Kita lanjut. Nah, yang ini nih. X kuadrat. Ya, kita mulai soal selanjutnya. Diketahui X kuadrat sama dengan P kuadrat. Ya. Dan akar X sama dengan Q. P-nya P. Ini kalau X-nya sama dengan P. Yakin? Ya. Tapi P-nya bisa plus, bisa minus.
Kenapa bisa plus bisa minus? Karena kalau plus dikuadratin positif, minus juga dikuadratin positif. Ya, berarti P-nya bisa plus, bisa minus. Ya, atau P-nya itu juga plus minus X. Iya nggak tuh? Q-nya akar X. Nah, ini akar sudah pasti positif nih. Akar sudah pasti positif. Nah, berarti hubungan yang tepat antara P sama Q apa? P-nya bisa plus minus, Q-nya sudah pasti plus. Ya, berarti tidak bisa ditentukan, karena ini nggak jelas nih. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kita lanjut. Dua lingkaran dengan pusat P dan Q, kedua titik pusatnya dihubungkan dengan sebuah garis. Ya, ini nggak ada keterangan sama sekali lingkarannya ya. Bisa besar, bisa kecil, bisa sama gitu kan. Pernyataan 1, ada titik yang merupakan perpotongan garis singgung persekutuan kedua lingkaran dengan garis PQ. Ya. Ini P. Ini Q. Ya. Pernyataan 1, ada titik yang merupakan perpotongan garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan bisa dalam bisa luar. Ini saya ambil yang dalam. Ada nggak titik potongnya dengan penghubung dua pusat? Ya, garis PQ. Ada kan? Ada titik ini, titik potongnya ada. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Paham ya? Ada dua garis singgung persekutuan dua lingkaran yang sejajar dengan garis PQ. Pernyataan 2. Mungkin nggak sejajar. Mungkin pada saat dia P sama dengan Q. Jari-jarinya sama. Ini kalau ini jari-jarinya R. Ini juga jari-jarinya R. Kalau nilai R-nya sama, pasti garis PQ. Garis yang menghubungkan dua titik sejajar dengan garis singgung. Ya, saya ulang sekali lagi, lingkarannya tidak diketahui jari-jarinya berapa. Apakah ada yang lebih besar atau sama dengan kedua jari-jarinya sama besar. Ya, kalau dia jari-jarinya sama, berarti mungkin garis singgungnya sejajar dengan garis PQ. Jadi pernyataan 2 bernilai benar. Kedua lingkaran tersebut kemungkinan berpotongan di dua titik. Ya mungkin kalau lingkarannya begini. Ini P, ini Q. Anggap aja lingkarannya bagus lah ya. Mungkin berpotongan, dia berpotongan di dua titik. Karena dia nggak dikasih tahu apapun kan tentang lingkarannya. Berarti pernyataan 3 benar. Pernyataan 4. Jarak titik PQ bisa lebih besar daripada jumlah kedua jari-jari. Ini jari-jari yang satu, ini jari-jari yang dua nih. Jari-jari dari sini ke sini. Ini jari-jari yang Q dari sini sampai sini. Kalau dijumlahin panjangan PQ, ya kan? Jarak titik P ke Q bisa lebih besar daripada jumlah kedua jari-jari. Contohnya gambar yang ini. Maka pernyataan 4 bernilai benar. Kita lanjut. Saya hapus dulu ya. Terdapat 5 bilangan bulat positif berurutan. Ya. Ini kalau nggak ada keterangan apa-apa, ambil aja misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata bilangan tersebut sama dengan bilangan ketiga. Ya tadi tuh saya bilang. Ini kalau dijumlahin rata-rata pasti yang tengah. Kalau berurutan ya. Mau genap berurutan atau kelipatan 3 berurutan, itu juga sama. Ini pasti rata-rata. Pernyataan 1 bernilai benar. Atau kalau nggak percaya coba aja. Atau angka yang lain juga boleh. Nilai bilangan keempat sama dengan 2 kali bilangan kedua. Kalau di sini benar. Tapi kalau misalnya saya ambil bilangannya 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan keempat yang ini nih ya. Apakah 2 kali bilangan kedua? Enggak.
Jadi pernyataan 2 salah. Paham ya? Jika semua bilangan dibagi 4, akan ada 2 bilangan yang memberikan sisa yang sama. Ya, misalnya saya ambil bilangannya 5, 6. Oh, kalau satu benar, 3 pasti benar juga ya. 7, 8, 9. Dibagi 4. Dibagi 4 semuanya nih. Ya, ini sisanya berapa? 1. Ini sisanya 2. Ini sisanya 3. Ini sisanya 0. 9 dibagi 4 sisanya 1. Ada sisa yang sama nggak? Ada. Pernyataan 3 bernilai benar. 1 benar, 3 benar. Berarti jawabannya berapa? Apa tuh? Yang B. Ya. Yang 4. Jika dibagi 6 akan ada bilangan yang bersisa 0. Belum tentu. Ya. Misalnya bilangannya berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau dibagi 6, ini nggak ada yang bersisa 0. Bersisa 0 tuh habis berarti. Ya, ini nggak ada yang bersisa 0. Nggak ada yang habis dibagi 6. Ya, pernyataan 4 bernilai salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Kita lanjut lagi. Nah, ini soal kecukupan data. Saya pikir sudah pada hafal ya pilihannya. Ini masih mudah nih. Kita bisa analisa tanpa hitung nih. Pertanyaannya, apakah C tambah D pangkat 6 positif? Pertanyaannya kita cuma menentukan apakah dia positif atau tidak. Ya. Kalau C-nya positif, C-nya positif. D pangkat 6 gimana? Karena pangkatnya genap, berapapun dibilangan, dipangkatin genap. Ya. Bilangan positif dipangkatin genap, hasilnya positif. Bilangan negatif dipangkatin genap, dipangkatin 2 misalnya. Pangkatin 4, dipangkatin 6, hasilnya juga pasti positif. Karena C-nya diketahui positif, dan ini sudah pasti positif, ya, maka pernyataan 1 cukup untuk menyatakan dia positif. Sudah jelas? Jadi 1 cukup. Tapi, kalau cuma diketahui D-nya positif, C-nya diketahui nggak? Nggak jelas kan? Iya. Misalnya D-nya 1. 1 pangkat 6, 1. C-nya 1 jadi positif. C-nya min 3 jadi negatif. Ya, dengan diketahui D positif tidak cukup untuk menyatakan karena apa? C-nya nggak ada keterangan. Karena C-nya bukan pangkat genap. Ya, karena C-nya cuma EC doang, C pangkat 1. Maka nggak jelas untuk menentukan dia positif atau negatif. 1 cukup, 2 tidak cukup. Jawabannya apa? 1 cukup, 2 tidak cukup. Yang A. Ya. 1 cukup, 2 tidak cukup. Kita lihat soal selanjutnya. Berapa volume drum air? Yang ditanyakan adalah volume drum. Kita anggap aja misalnya sebuah drum, ya, awalnya volumenya ada sebanyak X. Pernyataan 1 bilang apa? Pernyataan 1 bilang jika 1/4 air dikeluarkan, berarti sisanya tinggal 3/4 X. Ya. Itu isinya sama dengan tinggal setengah drum. Setengah drum. Ya. Nah, ditanya berapa drumnya? Nggak cukup. Karena apa? X-nya nggak diketahui. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2 bilang apa? Pernyataan 2 kita lepaskan dulu dari pernyataan 1. Tapi kita pakai yang sama. Drumnya ada X air. Jika ditambahkan 200 liter, maka drumnya akan penuh. Jadi X tambah 200 itu sama dengan volume drum. Tapi lagi-lagi X-nya nggak diketahui berapa. Maka pernyataan 2 tidak cukup. Kalau 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, baru digabung. Ya. Ya. Dari pernyataan 1, misalnya saya hapus dulu nih. X-nya sama dengan 4 kali 1 ya. Bagi 2 berarti 2. 3-nya taruh bawah berarti 2/3 drum. X itu 2/3 drum. Ya. Pernyataan 2 bilang X tambah 200 sama dengan volume drum. Nah, X-nya kita ganti dengan ini. Jadi 2/3 drum ditambah 200 sama dengan drum. Ya. 1 drum kurang 2/3 drum jadi 1/3 drum sama dengan 200. Nah, jelas drumnya bisa diketahui berapa. Ya. Yang tanya apa volume drum? Volume drum cukup.
Jadi 1 digabung dengan pernyataan 2 baru cukup. Maka jawabannya apa? C. 1 tambah 2 cukup. Nah, ini pembahasan TO 17. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung pembahasan kita. Semoga teman-teman tetap ngikutin ya. Tetap semangat ya, bagi yang udah milih jurusan atau belum gitu ya. Tetap belajar terus. UTBK kurang dari sebulan lagi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.